Kemudian Kita lihat contekan dulu. ya betul. Oke, overview lanjutan. Oke, jadi intinya adalah beasiswa AS itu dari pemerintah Australia yang diberikan kepada pemerintah Indonesia, mungkin sebagai bilateral agreement sort of kayak gitu ya bro ya. Dan programnya itu adalah S2 dan S3. Jadi nggak ada S1 ya. Nggak ada, sejauh ini nggak ada S1. Oke, dan yang akan kita bahas di sini adalah karena Adi ini S2, jadi kita akan fokus ke master programnya ya. Oke, kita langsung ke eligibility. Next adalah kayak apa sih persyaratannya itu ketika kita pengen apply beasiswa AAS ini untuk yang S2 ya. Kalau misalnya untuk yang S3 mungkin intinya adalah sempat tadi gua baca-baca itu lu harus beres S2 dan lu harus at least ada research yang lu mau lakukan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti kayak doktoral itu kayak lu lebih ke arah meneliti mungkin ya. Nah, sekarang kita akan bahasnya itu yang S2-nya, kayak persyaratannya apa aja sih? Ya, kalau buat yang S2 eligibility-nya ya sama aja ya sebenarnya, kayak harus Indonesian citizen, kemudian juga telah menyelesaikan pendidikan S1. Kemudian di sini ada secara spesifik bahwa tidak boleh menikah dengan orang yang mempunyai Australian citizenship maupun New Zealand citizenship. Ini mungkin khawatirnya nanti ketika misalnya ada suaminya atau istrinya orang Australia nantinya tidak balik ke Indonesia. Padahal mereka berinvestasi itu supaya kita belajar, supaya kita balik lagi dan membangun Indonesia. Nah, kemudian yang lainnya adalah ya mempunyai akademik yang baik. Di sini disebutkan, tapi secara spesifik kalau IPK itu minimalnya 2,9. Harusnya semua orang bisa ya 2,9. Itu bukan angka yang sangat tinggi. Kemudian juga khusus untuk yang people with disabilities itu GPA-nya 2,75. Nah, sama seperti beasiswa-beasiswa lain ada juga persyaratan English proficiency. Jadi untuk IELTS yang mau apply buat AAS itu ada minimalnya 5,5. 5,5 untuk yang disability itu 5,0 gitu. Jadi yang mau gue kasih tahu di sini biasanya standar, selama memenuhi standar itu chance buat masuk ke tes berikutnya itu lebih besar. Dan bahasa Inggris tidak menjadi hal yang utama sebetulnya dalam proses Australian Awards ini, karena nantinya akan ada pre-departure training. Walaupun masih 5,5, nanti masih bisa ditingkatin lagi di pre-departure trainingnya, seperti itu. Oke, mungkin yang gua highlight dari beasiswa AS ini yang menarik adalah satu, mereka ada teman-teman yang berkebutuhan khusus mungkin ya, ada threshold tersendiri, which is menurut gua fair enough ya. Ketika hal tersebut dijalankan kayak tadi kan minimal kalau untuk yang teman-teman yang bukan dari golongan berkebutuhan khusus itu 2,9 untuk IPK-nya, namun untuk mereka itu 2,7 gitu, 75 ya. Terus IELTS-nya juga sama 5,5 dan 5,0 ya untuk beberapa orang. Dan selain daripada itu ada apa ETA istilahnya? Ya, kita namanya PDT ya, Pre-Departure Training. Jadi setelah dinyatakan lulus nantinya itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok nih. Jadi tergantung dari nilai bahasa Inggris ketika kita apply beasiswanya. Nanti ada tes lagi nih, tes IELTS-nya. Gitu. Jadi untuk yang sudah memenuhi syarat untuk bisa pergi itu paling singkat 7 minggu ya, 7 minggu. Kemudian ada yang 9 minggu, itu yang biasanya sebetulnya sudah memenuhi tapi juga masih dirasa agak kurang. Betul. Tapi kemudian kalau yang masih di bawah 6 itu ada juga yang 3 bulan dan ada yang 9 bulan. Nah, biasanya 9 bulan ini yang effortnya perlu lebih besar lagi untuk mencapai minimum standar untuk bisa berkuliah di Australia. Biasanya mayoritas universitas-universitas itu 6,5 standarnya. Tapi ada beberapa juga universitas dengan program khusus yang mensyaratkan 7 IELTS-nya. Oke, jadi beda-beda. Ya, mungkin kalau boleh gua simpulin juga, kalau misalnya ternyata kalian ketika apa itu IELTS-nya itu 5, nggak apa-apa. Yang penting ada masuk ke threshold-nya. Nanti setelah itu kan akan ada pembelajaran bahasa Inggris. Gitu kali ya. Itu untuk eligibility-nya. Terus selanjutnya adalah kita mau bahas tentang targetnya nih. Target awards-nya itu ke siapa aja, karena khusus buat AS itu menariknya adalah mereka ada pencanangan ya, kayak sepertiganya itu harus sebagai PNS lah kayak gitu. Itu gimana Di? Jadi sebetulnya sama sih ya untuk equality dan untuk membuka kesempatan yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia ini kan pendidikan masih beda-beda nih, yang di kota tuh chance-nya kayaknya lebih besar nih kalau tidak ada afirmasi gitu kan. Jadi di sini AAS
memang ingin supaya semua pihak itu mempunyai kesempatan yang sama. Artinya kesempatan yang sama itu bukan berarti bahwa semuanya kompetisi harus lewat jalur yang sama. Kalau seperti itu, saya pikir teman-teman di Indonesia Timur atau di tempat-tempat remote area di Indonesia yang masih fasilitas pendidikannya kurang, itu justru tidak adil kalau memang harus berkompetisi dengan teman-teman yang di Jakarta misalnya. Nah, jadi ada targeted areanya. Sebetulnya ada 3 nih yang disebutkan oleh AAS. Yang pertama itu ada berdasarkan geografi. Gitu, ada beberapa daerah atau provinsi yang memang menjadi target khusus dari AAI ini. Gitu, yang pertama tuh ada Aceh, ada Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Nah, jadi buat teman-teman yang mempunyai KTP dari daerah ini sangat dianjurkan untuk apply karena kesempatannya lebih besar. Jadi bisa dibilang bahwa teman-teman ini ya saingannya teman-teman yang dari daerah itu aja. Gitu. Jadi, Itu alokasinya berapa? Sepertinya untuk alokasi itu cuma dibilang 70% dan 30%. 70% untuk yang bekerja di sektor pemerintahan, 30% untuk yang lain-lainnya. Sepertinya perhitungan untuk yang geographic area ini juga ada lagi tapi tidak di state di aplikasi awalnya gitu. Cuma mungkin perlu highlight adalah itu udah memakan 70% porsi dari beasiswanya. Berarti 7 kali 300 sekitar 210-an ya. Itu yang dipersaingkan untuk orang-orang yang masuk ke wilayah khusus tersebut, ya nggak? Ya, bisa masuk ke situ. Lalu yang kedua ada targetnya yaitu embassy partners. Jadi kan kayak AAS ini di bawahnya DFED. DFED itu di Indonesia banyak sekali proyeknya, bekerja sama juga dengan beberapa kementerian. Contohnya di Bappenas kita punya proyek bareng-bareng DFED itu untuk Kompak, kemudian untuk Prisma banyak proyeknya. Jadi ada secara khusus mereka menargetkan teman-teman yang sudah pernah bekerja sama dengan si DFED ini gitu. Jadi aku dulu masuknya jalur yang ini juga. Gitu. Jadi di jalur ini itu juga sepertinya sudah di-exclude dari semua orang yang apply melalui jalur lain gitu. Jadi chance-nya lebih tinggi karena mungkin kuotanya juga terbatas kan yang masuk ke situ. Dan yang ketiga itu tadi government dari Indonesia gitu. Jadi yang kerja di pemerintah kota, kabupaten, kementerian pusat dan sebagainya itu masuk ke yang government ini. Ini targetnya tuh udah 70% sendiri nih dari 3 ini. Nah, sisanya itu yang dari swasta, yang dari dosen-dosen universitas. Tadi universitas negeri tidak termasuk di yang government ya, jadi di luar itu. Yang kerja sebagai dosen, yang kerja di swasta, NGO segala macam di luar tadi memperebutkan 30% aja. Gitu. Berarti 30% itu guys kayak 90 kursi ya. Kalau dari 300 itu berarti kan 90 itu diperebutkan oleh banyak banget orang nih. Jadi lo mau jadi Jakarta dari manapun itu daerah yang tidak termasuk geografi itu hanya 30% yaitu 90 kursi aja. Kalau misalkan guru ada nggak? Guru masuknya yang di luar tadi juga. Yang 30% itu. Oke, kecuali kalau gurunya PNS yang kerja untuk pemerintahan itu juga masuk ke yang berarti yang 70% gitu. Oke, pokoknya intinya kalian siapapun kalian coba aja dulu mau itu masuk ke yang targeted tadi atau non targeted. Bahasanya targeted sama non targeted kan ya? Oke, targeted 70%, non targeted 30%. Oke, selanjutnya adalah kalau yang PhD berapa tuh? Kalau yang 300 itu master, ada nggak sih perbedaannya? Ada ya, tapi kurang tahu juga. Itu kayaknya 300 sudah termasuk PhD. Oke. Jadi iya, total awardingnya memang 300 per tahun, tapi komposisi berapa PhD, berapa masternya selalu lebih banyak master yang pasti ya. Sepertinya tidak ada kuota khusus juga sih. Jadi tergantung mungkin penilaiannya. Oke, jadi yang perlu di-highlight adalah ternyata 300 itu udah termasuk yang PhD-nya guys. So, selanjutnya setelah targeted of awardee, selanjutnya kita ke priority field of study ya. Jadi tadi kita udah bahas kayak siapa aja yang ditargetkan untuk mendapat beasiswa ini. Lalu sekarang mereka ditargetkan untuk belajar apa sih? Nah, jadi AAI sendiri itu ada 3 priority bidang pembangunan yang mereka pengen nih. Jadi 3 ini ditentukan memang oleh pemerintah Australianya dengan melihat kondisi Indonesia sekarang. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan gitu. Jadi yang pertama itu effective economic institutions and infrastructure. Jadi di sini adalah bidang yang untuk memperbaiki ekonomi dan juga infrastruktur di Indonesia. Jadi semua bidang engineering, kemudian ekonomi, accounting atau semua public policy ini bisa masuk ke sini juga sebetulnya. Kemudian yang kedua ada human development for a productive and healthy society. Jadi memang bagaimana caranya untuk meningkatkan human development ya, kayak human capitalnya orang Indonesia, SDM-nya itu hampir semua jurusan bisa masuk ke sini juga sebetulnya gitu. Science dan lain sebagainya masuk ke sini. Lalu yang ketiga inclusive society through effective
effective governance. Nah ini tadi public policy bisa ke atas, bisa masuk juga ke sini. Kemudian juga yang